Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online tanggal 24 September 2024 hari Selasa. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, dan kami mohon pimpinan, bimbingan, penyertaan-Mu Tuhan, agar perjalanan hidup kami dan hidup kami hari ini tidak sia-sia, tapi sungguh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan kita diambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu berteriak terhadap kamu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, sedangkan ia tidak melawan kamu. Saudara, tema kita pagi ini adalah peringatan kepada orang kaya. Saudara-saudara, melalui bacaan kita hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat serius dan penuh dengan peringatan, khususnya bagi mereka yang disebut orang kaya. Firman Tuhan ini bukan untuk menakut-nakuti orang kaya. Firman Tuhan ini bukan untuk memusuhi orang kaya. Sekalipun saudara-saudara, dalam hidup kita, kekayaan itu dipandang sebagai tanda kesuksesan dan tanda kebahagiaan. Tetapi dari bacaan kita, dari surat Yakobus 5 ayat 1 sampai 6, kita menemukan betapa peringatan yang serius untuk orang-orang kaya. Yakobus berbicara dengan terus terang, dengan tegas, bahwa kekayaan, jikalau tidak digunakan dengan bijak, tidak digunakan dengan benar di hadapan Allah, itu akan membawa kebinasaan. Sebenarnya yang salah bukan soal kekayaannya, bukan soal orang kaya itu dimusuhi Tuhan, bukan. Tapi sikap hati dan cara memperlakukan kekayaan, itulah yang diperingatkan pada bagian ini. Yakobus mengingatkan bagaimana orang-orang menggunakan dan mendapatkan kekayaan itu justru dengan membuat orang lain menderita dan tersiksa. Saudara-saudara, Yakobus mau mengarahkan kritik ini kepada sikap dan tindakan orang-orang kaya yang mengabaikan keadilan, yang merugikan, dan yang hanya mementingkan diri. Saudara-saudara, Yakobus menginginkan supaya kita sadar bahwa apa yang kita miliki di dunia ini hanya sementara. Dan bagaimana kita memperlakukan kekayaan kita itu mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Yakobus mengingatkan kekayaan di dunia ini tidak dapat dipakai sebagai andalan
untuk keselamatan. Orang-orang kaya yang hanya menimbun harta, bermewah-mewah dan berpoya-poya tanpa memperhatikan sesama, tanpa bersyukur pada Tuhan, pada akhirnya akan kehilangan segala-galanya. Dia mengatakan kekayaan itu busuk, emas dan perak itu akan berkarat. Ini melambangkan betapa fananya, tidak bergunanya kekayaan jikalau disimpan untuk kesenangan dan kepentingan pribadi yang tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan atau kebaikan orang lain. Saudara, Yakobus mengingatkan bahwa teriakan orang-orang yang diperlakukan tidak adil, teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Dalam hal ini Yakobus mengutuk orang-orang kaya yang mengeksploitasi orang lain demi kekayaan diri sendiri. Mereka hidup dalam kemewahan dan kesenangan, sementara orang-orang dipersulit, disiksa demi untuk kesenangan orang-orang mendapatkan kekayaan. Yakobus saudara dengan terus terang mau mengatakan bahwa Tuhan itu mendengar tangisan orang-orang tertindas. Tuhan akan menegakkan keadilan. Tuhan akan membuat mereka berhadapan dengan keadilan Tuhan. Kita dipanggil untuk memperlakukan orang lain, terutama orang-orang yang bekerja untuk kita, supaya mereka diperlakukan dengan adil. Saudara-saudara, jangan hanya mengejar kemewahan, kenikmatan duniawi di atas penderitaan orang lain. Saudara-saudara, di sini kita mendapatkan pesan bahwa gaya hidup mementingkan diri dan menindas orang lain itu menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, dengan kekayaan kita diingatkan bahwa kekayaan itu bukan masalah. Nggak ada orang yang nggak pengen kaya. Tapi bagaimana kita mendapatkan? Bagaimana kita memperlakukannya dengan baik? Apakah kekayaan kita justru hasil dari memeras, hasil dari menindas orang lain? Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, peringatan Yakobus kepada orang kaya bukanlah peringatan yang mengutuk kekayaan, tapi peringatan tentang penyalahgunaan dan bagaimana mendapatkan kekayaan. Kekayaan seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan nafsu pribadi. Kekayaan itu bukan dosa, tetapi kekayaan yang diperoleh dengan cara yang busuk, dengan cara yang tidak adil, itu akan mengundang murka Tuhan. Sebabnya kita dipanggil untuk menggunakan kekayaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kebaikan bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita selalu ingat bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Kita harus menggunakannya dengan bijaksana, penuh tanggung jawab dan kasih. Jangan sampai kekayaan yang kita miliki membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Melainkan kita pergunakan untuk kebaikan sesama, menjadi berkat buat sesama dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan katakan, biarlah kami bijaksana dalam memperoleh kekayaan atau harta dan mengelolanya dengan baik. Tolong kami Tuhan tidak terjebak dalam cinta akan kekayaan duniawi. Tolong kami jangan terjebak dalam perilaku yang tidak adil dan busuk. Apa yang Tuhan berikan pada kami justru harus kami pertanggungjawabkan dalam sikap
perbuatan kami ketika kami memperolehnya dan menggunakannya. Terima kasih Bapa dalam Kristus, Engkau tuntun kami terus bahwa kehadiran kami lewat pekerjaan, lewat karya kami, Tuhan dimuliakan dan banyak orang memperoleh berkat. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.